Udah deh, daripada gue capek nerangin lu terus ya. Yes, sir. Gue dapat duit kagak dari lu, capek nerangin lu doang. Mendingan kita nih berdua ke rumah tetangga gue ada orang Bali. Orang Bali. Tau bener tau kagak, pokoknya logatnya Bali aja. Boleh. Tahu. Mau nggak tahu pokoknya gue dengerin logatnya Bali. Kita nanya terus di situ. Kita nanya terus ya. Jadi misalnya kita tanya 10 pertanyaan, terus dia hanya jawab 1. Benar? 1.000 perak. Iya, boleh. Ya. Nih, ini dia rumahnya nih. Assalamualaikum. Pada. Nah. Waalaikumsalam. Tuh. Nih, kenalin. Pak Indro, apa kabar? Baik. Iya bener. Ini kawannya juga? Bukan. Apa? Tahu. Ya kelihatannya datang kemari kawan kita. Ini baru tumben datang ke sini, ada apa ini? Kalau baru emang tumben, Pak. Kalau udah lama sering. Ya, artinya saya jarang-jarang ketemuan ini pemuda-pemuda. Hari ini banyak pemuda datang sini. Barangkali ada perlu yang penting. Kalau barangkali itu apa ya? Kalau barangkali itu batu, pasir, lumpur, itu barangkali. Oh, jadi kalau barangkali itu batu, pasir, lumpur. Iya. Ada yang ketinggalan? Apa? Tokai. Ini orang Mas, bener gak gue bilang, ini logatnya Bali, Pan. Tapi belum tentu dia Bali, kita tanya dulu namanya siapa. Pak, namanya siapa, Pak? Terangin ke teman saya, maklum teman saya kan jarang-jarang piknik. Supaya dia tahu. Kelihatan. Bukan jarang piknik, dia kelihatan jarang makan juga. Yes. Iya. Nama saya Ketut. Lengkapnya Ida Bagus Ketut Kasino. Nama banyak orang dijadiin satu. Jadi Pak Ketut ini temannya Indro. Betul. Gue kata juga apa? Pak Ketut orang Bali, Pan? Betul. Di mana-mana juga yang namanya Ketut orang Bali. Jadi sudah dulu teman sekolah sama Indro? Betul. Dulu kan kita pernah berantem bareng terus bayan lagi, Pak ya? Betul. Percaya. Terus apa namanya? Situ Pak Bedo? Apa? Situ Pak Bedo? Ketut. Ini bolak-balik nih. Bukan, Pak, dia bingung. Bapak kebanyakan betulnya daripada jawabnya, Pak. Enggak, maksudnya ya betul itu saya jawab betul. Maksudnya ada apa nih kira-kira pagi-pagi? Betul. Aduh, salah. Maksudnya begini, Pak. Kita berdua nih mau ke Bali. Nah, saya kan udah pernah ke Bali. Cuman sampai di Banyuwangi doang. Sampai Banyuwangi. Oh, gampang. Kalau mau ke Bali misalnya jalan darat. Itu naik kereta api atau naik bis. Sampai di Banyuwangi, nyebrang ke Gilimanuk, ke Pulau Bali itu pakai ferry namanya. Nanti yang mengantar ferry itu bolak-balik. Oh, bolak-balik ferry aja sendirian, Pak? Ya, ferry yang mengantar bolak-balik dari Gilimanuk, Banyuwangi itu ferry. Temennya si itu Rudi sama Yanto diam aja. Ferry itu nama kapal itu kapal ferry namanya, bukan nama orang. Ada Cecep. Bapak nyolot kirain ferry merek celana, Pak. Bukan. Itu kalau ini dari situ nanti langsung pergi Denpasar, dari Denpasar ada lagi pergi kemana-mana. Oh, jadi adik-adik ini mau pergi ke Bali? Mau ke Bali, Pak, betul. Bagus di Bali itu bagus. Bagus, Pak. Indah pemandangan, segala macam tari-tari semua bagus. Oh, bagus, Pak. Perlu dilihat itu memang bagus sekali. Tuh, bilang juga apa, Mas Dono? Iya. Ini juga namanya Ketut. Nama juga orang Bali. Iya, Pak. Kalau nggak salah nama-nama ada masing-masing tuh, Pak ya. Oh, maksud nama orang Bali ya? Orang nama di Bali itu memang masing-masing, maksudnya bagaimana itu? Ya, kalau misalnya ada itu ya? Pak Ketut, Pak Wayan, Pak Nyoman. Oh, itu urutan. Kalau anak pertama namanya Putu. Hah? Anak pertama namanya Putu. Oh, kalau di Betawi bukan nama anak tuh, Pak. Apa tuh? Kue sodok. Oh, itu lain. Kalau di Jakarta itu kue yang disodok pakai kelapa ya memang putu itu. Kue putu yang kalau manggil nggak jualannya nggak panggil-panggil man. Nah, itu. Tapi ini lain. Kalau di Bali itu putu itu berarti anak pertama. Anak kedua. Kalau anak kedua namanya Made. Anak ketiga tuh Nyoman. Anak keempat baru Ketut seperti saya. Nah, kalau kelima itu balik lagi kepada konotasi yang pertama, ada bahasa yang pertama. Putu.
Cuman putu ceni namanya. Oh, karena yang putu kecilan. kecil. Oh. Kalau yang besar putu gede namanya. Gitu. Jadi kalau kita ke Bali kita mau beli salak, nggak tahu ini salaknya kecil-kecil. Nih salak ceni amat. Gitu. Ya, boleh. Itu artinya nama gitu. Gitu Pak ya. Ini nih. Itu lahirnya kalau di Bali dulu begitu, lahir di Bali Iya. pakai made. Nah, itu yang saya mau tanya. Kalau lahir di luar Bali itu apa masih berlaku tuh, Pak? Sama, biar lahir di mana saja orang Bali tetap pakai nama itu. Misalnya lahir di Jakarta, nah itu pakai Made Karta misalnya. Kalau lahir di Surabaya, Made Baya misalnya. Tergantung dia maunya pakai nama. Kreatif tuh. Kalau gitu kalau lahir di Hong Kong namanya Madekong, Pak ya. Bukan Madekong, tetap saja Made itu. Made apa gitu, Made. Bukan Made in Hong Kong, bukan. Kalau untuk perempuan juga begitu. Kalau perempuan, sama. Putu juga sama, cuma pakai luh. Pakai, misalnya nama anak pertama Luh Made, Luh Putu, Luh Made, Luh Nyoman, Luh Kedut. Itu tergantung kastanya, tapi tergantung juga golongannya gitu ya. Ada juga nih gitu ya. Ini misalnya anak perempuan tuh Luh Made, Luh Putu, Luh Made, Luh Nyoman, Luh Kedut. Tapi kalau anak perempuan yang nggak mau tahu urusan orang lain, namanya Luh gua. Iya. Maunya Pak ya. Maunya saja gitu. Gitu. Jadi mau ke Bali ya. Kalau anak perempuan keempat gitu. Anak perempuan keempat, Luh Kedut. Enak aja. Iya kali, bukan kita, dia kali. Iya kan situ tanya sama saya. Iya. Nama anak perempuan yang nomor 4. Nah, Luh Kedut. Situ sendiri lu kali, lu yang kentut. Enak aja lu. Ini bukan lu maksudnya kamu, tapi Luh Kedut maksudnya. Lu itu anak perempuan. Maaf Pak, maaf. Kalau peluh itu perempuan. Kalau keringat laki. Peluh. Loh gitu semua. Susah. Ini Pak. Barangkali di Bali mau kemana bisa saya nanti saya kasih informasi gitu. Bukan itu tadi ngomong soal itu putu-putu Pak ya. Ini kita punya cerita Pak. Apa itu? Kita kan punya pacar di Jakarta Pak. Ya, punya pacar. Nah kita mampir ke rumah pacar kita Pak. Ya. Di sana yang nemenin bapaknya Pak. Bukan pacar kita mah diam aja di dapur. Tidak boleh keluar. Nggak boleh, yang nemenin bapaknya aja. Ada Kang Putu lewat, dipanggil. Beli 10. Ya, beli 10 nih. Tuh makan bareng-bareng. Saya belum makan Pak. Saya pikir daripada ceweknya pacar saya kita nggak dapet, nggak ngomong-ngomong di malam, Putu aja gombat nih, gitu ya. Adiknya 4 Pak, ngambil seorang 2. 8, tinggal 2 Pak. Tinggal 2, ibunya datang diembat 1, tinggal 1 Pak. Padahal kita ngobrol berdua, bapaknya sama saya. Belum makan putu masing-masing. Gua pikir gua ambil juga nih, akhirnya gua ambil. Saya ambil Pak, tuh putu. Gua ambil, jangan sampai bapaknya ngambil. Begitu tangan saya maju ngambil putu, tangan tuh bapak juga maju juga Pak, jadi berdua gitu. Sep. Kan saya kan nggak enak. Udah keburu pegang putu. Pak nih Pak, ambil Pak. Bapaknya bilang, enggak ada, saya cuma mau ngambil kelapanya. Saya malu. Saya emang teman kelapanya Pak, kremian. Itu cerita ya. sedikit. Ya barangkali di Bali mau tanya yang macam-macam turis, di objek Bali. turis. Gini Pak ya. Objek turis belum, cuman saya pernah dengar itu kalau ada tarian penyambutan tamu tuh Pak. Oh, di Bali tari banyak. Misalnya kalau ada turis datang, itu ada disambut oleh tari pendet. Bukan topeng monyet Pak ya? Bukan. Iya. Topeng monyet bukan untuk nyambut tamu itu. Untuk apa? Buat anak kecil yang lagi sakit gigi. Oh iya. Tari pendet lain untuk menyambut tamu. Nah, cuman ada sampai sekarang di Bali suka ada orang salah kaprah. Tari pendet itu menyambut tamu. Ada orang Jakarta. Tamu agung maksudnya. Tapi orang Jakarta tinggal di Bali. Maksudnya mau adaptasi dengan kebudayaan sana. Jadi setiap ada tamu disambut dengan tari pendet. Misalnya ada yang ketok pintu, tok. Ini namanya orang Jakarta, kepingin seperti orang Bali. Enggak, siang. Tok, buka pintu. Dia siap langsung tuh. Ambil kendang, ambil pakaian Bali, ini segala macam. Ada tamu, kita sambut. Begitu dibuka, salesman. Bukan dagang, tapi dia sambut juga pakai tari pendet. Malam-malam juga begitu. Nggak ada yang ketok pintu. Maling. Maling ketok pintu. Iya ada maling. Ini ada tamu katanya. Disambut juga. Maling disambut. Disambut gitu pakai tari pendet. Nah selesai nari baru digebugin malingnya.
Enak. Itu tari pendet itu. Tari pendet itu petarian tari untuk penyambutan tamu. Itu ada kalau di sana di mana di tempat-tempat turis, di tempat-tempat penarian ada. Nah, kalau itu yang tarian rame-rame, Pak. Ya, yang enggak pakai gamelan. Oh, itu tari kecak namanya. Iya. Tari kecak yang enggak pakai mulut. Yang nari pakai mulut nih, Pak. Saya tahu persis. Ya, yang nari itu bajunya nggak di atas nggak pakai baju, bawah pakai sarung. Oh iya. Kalau bawahnya juga nggak pakai apa-apa, striptis namanya. Iya, itu ini Bapak. Itu tari kecak namanya. Itu di Bali memang tari kecak paling terkenal. Kenapa cuma di Bali aja tuh, Pak? Nggak pernah di Jakarta gitu? Di Jakarta agak susah menari kecak. Soalnya misal kecak itu kan banyak orangnya. Menari di pinggir jalan misalnya. Cak. Orang doang becak datang semua itu. Tak kayak manggil, Pak. Nah, disangka manggil tukang becak. Bapak bisa aja. Bener. Terus kita gini nih, Pak ya. Habis itu tarian nyambut tamu, Pak. Dari situ kan kita mesti nyari penginapan, Pak. Oh iya. Nah, ini kita belum pernah nginep di hotel, Pak. Kita nginep di ember tungku aja. Enggak bayar. Nah, nanti enggak boleh. Gua kalau ketahuan. Di Bali enggak ada orang susah, enggak ada gembel. Enggak boleh. Enggak ada. Di sana orang enggak boleh jadi gembel. Habis? Hah? Habis? Ya nggak boleh, bergelandang nggak boleh di sana. Paling nggak boleh keluar Bali nggak boleh. Malu kota turis. Oh, iya. Banyak patung, nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Nanti kalau lagi tidur disangka patung dibeli orang, nggak enak. Iya. Gitu. Itu kita penginapan. Oh, penginapan. Itu ada banyak. Belum tahu bagaimana mesen hotel. Oh, banyak. Itu di sana ada beberapa kelas hotel. Hotel kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. IPS artinya, apa IPA apa tuh? Hah? IPS apa IPA apa? Tergantung jurusannya. Ada juga SDM. Ini jurusan bukan. Maksud saya itu ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang... Kita cek sana aja. Iya, makanya kalau nggak pakai bintang mahal, Don. Pakai bintang mahal. Wah, yang kopral ada, Pak, kopral. Nggak ada, maksudnya bintang 5 tuh kelas 1 harganya mahal, misalnya sekitar 80.000, ke bawah lagi ada yang 60, ada yang 50, ada juga yang 2.000, yang 500 juga ada. Apaan, Pak? Tidurnya pakai tikar. Ada yang nggak bayar. Hotel, Pak, kita tidur sendiri aja. Ada yang nggak bayar, Pak ya? Apa? Ada. Apa itu? Cuman pagi suruh nimba. Oh iya, saya pengen tanya ini, Pak. Patung, Pak. Oh, patung? Patung Bali, kenapa disarungin, Pak? Oh, tiap di sudut-sudut ada patung Bali di atas sarung. Nah, ini tandanya orang Bali itu sangat berbudaya. Oh, begitu, Pak. Patung saja pakai sarung. Berarti orang-orang yang mandi telanjang itu tidak berbudaya. Nah, kalau mandi kagak telanjang mah basah semua baju, Pak. Bukan, maksudnya di pantai-pantai, di mandi tidak pakai baju, tidak pakai celana, telanjang bulat, itu tidak berbudaya. Patung di sana kenapa pakai sarung? Karena malu-malu. Patung malu. Malu. Coba buktinya, buktinya begini, misalnya ada orang potret pinggir patung gitu ya. Ada turis mau potret di pinggir patung. Patung diam saja. Nggak berani minta bayar, nggak berani. Diam. Diam dia. Diam, begitu dipotret, turisnya pergi, patung nggak minta fotonya, diam saja. Diam aja, Pak ya. Oh, pendiam kalau pendiam. Pinter, patung Pak. Memang pendiam di sana. Itu kemarin juga saudara saya orang Bali juga begitu kan, di depan rumahnya kan ada pintunya, di pintunya tuh ada patung 2. Patung, Itu dari dulu disuruh masuk nggak mau juga, Pak. Ayo, patung masuk ke dalam. Malu. Dia nggak mau, Pak, malu. Malu ya? Iya, pendiam. Ya, patung memang malu. Ini sih bukannya nerangin, bohongin, Pak. Enak ya, aja. Artinya di Bali ke misalnya rumah-rumah pakai burus dalam Nah, itu tuh, Pak. Itu kalau kita ngeliat pura-pura tuh, kita ngeliat pura-pura tuh. Jangan dilihat pura-pura, lihat betul saja. Pura-pura lain dengan pura-pura maksudnya. Ya pura kan bahasa Bali. Iya. Bahasa Indonesianya? Pura. Kalau pura-pura? Pura-pura, oh iya. Pinteran kita, Pan. Iya. Kalau kita ngeliat pura-pura tuh, ya, ngeliat pura. Kalau kita ngeliat rumah-rumah itu di Bali kan suka ada apa namanya, gapura apa di depan, Pak? Gapura di depan, seperti ukir-ukiran. Ukir-ukiran. Oh iya, memang di setiap rumah Bali selalu ditaruh gapura. Kalau ditaruh macan nggak ada orang datang itu. Baru gitu aja marah, Pak. Apalagi yang bisa saya terangkan? Ini nih, kalau di Bali itu, lu nanya juga dong lu. Saya belum ada. Pak, kalau misalnya saya nanti di sana kelaparan, saudara Bapak ngasih makan saya enggak, Pak? Oh, kelaparan beli makanan banyak di sana. Masa sih? Oh, makanan apa aja ada di sana. Apa aja itu, Pak? Makanan kuda juga. Misalnya ada makanan
Kalau itu di sana pakai agak Inggris. Chinese food, European food, Balinese food. Apa? Ya itu food semua makanan, semua jenis makanan ada. Ciput misalnya. Ciput. Enak aja kalau itu sih nggak usah ke Bali, Pak. Di dekat rumah saya, di dekat sawah ada ciput. Bro, sekarang saya nanya situ nanti dimarahin saya. Ya lu kalau misalnya ngenteng-ngenteng nanya gua, jangan nanya dia, malu-maluin lu. Enggak, soal di sana kalau bayar apa masih pakai rupiah apa? Pakai duit negeri. Goblok kejadi nih. Oh, di sana macam-macam boleh pakai duit asing boleh. Misalnya duit apa? Amerika. Dolar. Duit Prancis, Pak. Prancis. Frank. Yang ada Frank. Prancis. Frank rumpiang kelontang. Itu artinya duit Prancis banyak bener. Tumpah. Iya. Duit Prancis. Terus kalau duit India, rupiah. Kayak Indonesia ya? Sama, rupiah. Kayak Indonesia tambiah. Itu karena duit Indonesia agak acuh. Rupiah. Duit acuh namanya. Iya. Mau naik mau turun kursnya masa bodoh. Kalau ini duit Filipina. Itu peso. Hah? Peso. Kalau duit Filipina namanya peso. Peso. Golok kemana itu? Itu duit kecilnya peso. Iya. Golok duit gedenya. Kalau duit kecilnya silet, paku payung tuh. Lah, ngerti uang. Enak aja. Kalau ini duit Inggris. Kalau duit Inggris tuh kalau seingat saya tuh Pak ya, persneling. Persneling terus salah. Habis kopling. Duit Inggris bukan persneling, bukan kopling. Kalian ini salah. Apaan? Westerling. Lu lagi yang aneh-aneh aja. Jangan belagu nih kayak gua dulu contohnya. Ya, saya dulu Pak, nih Pak Ketut nih. Saya dulu ke sok belagu nih, zaman sok belagu belum nggak pakai nanya-nanya, saya ke hotel Pak. Oh, malu bertanya Sesat di kamar. Saya ke hotel. Belagu aja, saya masuk restoran. Namanya belagu kayak orang kaya. Orang-orang pakai jas, saya pakai jas hujan. Tanggung-tanggung, saya duduk di restoran. Menu. Daftar makanan. Daftar makanan. Segera nama temen. Menu. Bukan, ada teman saya orang Bombay namanya Manu, bukan Menu. Oh iya. Dia datang dia lihat. Gua lihat tuh. Wah, bahasa Inggris semua, Pak. Menunya daftar makanan ya? Daftar makanan bahasa Inggris semua. Cuman saya gengsi dong. Nggak mau nanya, saya malu. Saya tunjuk aja. Ini. Nggak lama datang. Retak datangin acar. Bang acar aja Pak, tapi saya berhubung malu. Saya bilang, cuman acar aja Pak. Iya, saya emang senangnya acar. Makan aja saya habisin Pak. Mules dah. Makan tenang. Habis itu saya mikir aja. Ini kapan gue makan yang enak di hotel nih. Lihat ada orang bule, orang barat. Makan daging bistik apa namanya? Betul. Daging pakai kentang, itu. Bistik apa namanya? Ya. Bistik. Hah? Bestek. Bukan bestek, Don. Pondasi. Enak aja. Bistik. Bistik asli. Bistik. Saya susah nggak mau. Sama. Aku juga susah. Lihat, makannya enak bener tuh. Apa namanya saya bingung. Nggak lama tuh orang asing bilang gini. More. Iya. Minta lagi ya. Barangkali saya belum tahu artinya. More. Datang lagi bistik. Wah, saya bilang, namanya more nih. Pak senang aja pelayan, sini lo. More. Datang acar lagi. Soal dibuat-buat nih Pak. Apa saya ingat. Kalau di Bali kan banyak orang bule Pak ya. Betul. Itu saya bisa ngelihat Pak. Bisa dilihat. Saya bisa lihat. Ini orang Amerika, ini orang Prancis, ini orang Jerman. Dari mana? Dari caranya dia mabok. Kalau dia mabok bisa kelihatan. Bisa kalau dia teler bisa kelihatan. Saya mah orang sering teler. Saya tahu. Misalnya kalau dia maboknya pidato. This one, Roger. Orang bule mah Roger melulu Pak ngomongnya. Iya, Roger, kopi. Itu pasti orang Amerika. Kalau maboknya pidato orang Amerika. Kalau misalnya maboknya nangis, sedih. Bersajak. Pokoknya yang romantis. Orang India.
Orang India. Orang India di filmnya kan juga kita bisa lihat tuh. Iya. Ah ini sih orang lagi perang aja nggak boleh ngelihat ini, nggak boleh ngelihat pohon. Begitu ada pohon dia langsung nyanyi deh. Ini Memang. Orang India nggak boleh lihat pilar juga itu. Pilar apa tuh tembok-tembok tinggi langsung akahene. Iya. Oh filmnya. Filmnya. Ah itu orang India. Orang India. Nah kalau yang marah-marah. Let's go. Orang Itali. Oh, maboknya temperamennya tinggi. Temperamennya tinggi. Panas. Lain sama orang Indonesia kalau mabok, Pak. Oh, mabok lain. Kalau orang Indonesia mau maboknya paling hebat, Pak. Lain semua kalah. Orang Indonesia kalau udah mulai mabok nih, mula-mula dia lari-lari kecil. Olahraga supaya menghilangkan mabok. Jogging. Apa namanya? Lari-lari di tempat. Lama-lama ngiterin meja. Lama-lama ngiterin restoran. Jauh buron. Nggak bayar minumannya. Tuh, orang Indonesia tuh. Itu bukan mabok, namanya nembak. Nah, Don. Yes. Jadi juga kita ke Bali, Don. Kapan? Lah, lu nya ngajak. Kapan lu nya ngajak ke Bali? Masa sih ya? Iya, ini susah nih. Ya deh. Jadi kita mesti siap-siap kalau kita mau ke Bali, siap-siap. Oh, bener saya gak? sudah siap. Udah siap. Sudah. Lu mau bawa apaan aja? Semua sawah saya sudah saya jual semua. Untuk sangu. Sawah lu jual? Iya. Ntar pulang dari Bali makan apa lu? Makan beras. Kalau makan batu itu burung dara. Makan beras godok dulu makan nasi. Iya. Bukan maksud gue udah siap-siap belum kita mau ke Bali kan kudu mesti ada yang kita mau bawa. Misalnya kita mau bawa sangu. Iya, tadi saya sudah jual tanah, jual sawah. Kalau saya di mana-mana kalau sangu ya, sangu kalau misalnya orang piknik bawa nasi, bawa minum, teh, sirup. Lu mah bawa tanah bakal apaan? Lah daripada saya bawa nenek saya repot. Kalau nenek lu mah masih enak dibawa. Iya enggak? Bukan dia suka kencing di mana-mana. Oh, jangan. Malu. Oh, di Bali mah tempat-tempatnya karpet semua, Don. Iya. Internasional Bali kan kota internasional. Kalau gitu saya nggak pakai sepatu aja. Pakai karpet tuh ya. Di sono banyak tangga berjalan tuh, tangga yang berjalan sendiri. Hah? Tangga yang jalan sendiri lu kagak pakai sepatu kejepit lu. Mau jempol lu gede sebelah. Bukan begitu, maksudnya apa? Ya iya misalnya bawa nih susah sih lu kalau ini. Orang mah kalau keluar kota mau bawa koper, Don, jarang bawa ransel. Bawa ransel camping tuh. Lu aduh. Ya deh, saya sudah bawa sarung. Ya, sarung. Kan di Bali musim salju. Di Bali nggak ada musim salju, Mas Dono. Di Bali ada musim tekokak. Oh iya. Lu lagi bawa sarung, orang-orang bawa jaket lo bawa sarung. Aduh, gila noraknya ketahuan bener, makanya jadi orang jangan norak. Loh, tapi sarung itu serba bisa. Bisa untuk kerudungan, bisa untuk nyolong. Ya, bisa. Begitu, enak. Bakal nyolong. Iya kan ada kambing di jalan, masukin sarung gitu. Sarung gunanya bukan bakal nyolong. Bakal apa? Sarung bakal nutupin. Nutupin apa? Ya apa kayak ditutupin pakai sarung. Lu pakai nanya amat lu iya, kalau nggak nanya lagi. Iya, emang kalau nggak ditutupin suka dipatok ayam. Iya. Ya kalau beras, misalnya beras kudu tutupin pakai sarung. Oh iya. Kalau misalnya ada sarung tutupin pakai sarung biar jangan dipatok ayam. Iya pokoknya. Terus lu bawa apa lagi lu? Bawa apa ya? Saya sudah kan musim salju di Bali ya. Saya sudah bawa sepatu ski. Sepatu yang panjang itu. Lu belagu amat lu sepatu ski. Ini lu sekolah aja pakai sepatu bola. Lu pakai sepatu ski. Ilah lu. Di Bali nggak ada musim salju udah gue bilang. Lu pakai bawa sepatu ski lagi lu. Waduh lah kalau gitu gimana ini sudah. Sepatu atu dibeli nenek lu sampai sekarang belum habis. Lah siapa yang mau ngabisin? Kalau saya ngabisin sepatu kan repot. Lagi orang kalau pakai sepatu taruhnya di kaki, Don. Iya. Bukan di tenteng. Lu mah sepatu biar awet di tenteng dari tahun. Lu gue kalau gue hitung-hitung dari tahun 23 sampai sekarang sepatu bot aja lu.
Sama aja masing lu. Enggak, sepatu bot enak kalau kita misalnya kehujanan, kemasukan air suaranya wek wek wek. Itu asik loh. Nggak enak, Don. Nggak enak, gampang lecet. Hah? Gampang lecet. Kalau isi air nggak lecet. Siapa yang mau isi air? Kehujanan Keriput kaki. Oh iya. Kebanyakan air lo, baru tahu. Ya pokoknya begitu, terus saya sangu sudah bawa uang sudah. Bawa duit. Iya. Jangan tanggung-tanggung bawa duit. Berapa lo bawa? 2.000. 2.000. Yo ke kalender aja kagak cukup 2.000 perak, Don. Lah, cukup nanti kalau tidak kita beli kuaci. Bisa makan sebulan kuaci, coba. Ampun, lu gua makan biasanya yang hebat-hebat, Don. Nggak biasa dimpanin kuaci. Kenapa? Makan apa? Capcay. Tuh, gua Saya makan. juga cap jempol. Saya makan. 3 cap jempol habis. Begitu. Lu tahu ini nggak? Tahu gardu listrik, tahu nggak? Gardu listrik. Wah, tahu. Pernah ketiban gardu listrik belum lu? Hah? Lu ketiban gardu listrik mati kagak kesetrum lu. Kok marah sih? Ya lu yang enak-enak aja lo ngomong dong. Ya pokoknya begitulah. Terus tapi saya mau ini sih sebelum ke Bali saya mau daftar sekolah dulu dah. Lu nih, aduh lu kalau daftar sekolah mau masuk bagian apa? Aduh, lu nggak ada yang mau nerima sekolah. Tapi sebenarnya saya udah masuk keluar lagi nggak enak ya. Kenapa? Universitas terbuka. Universitas terbuka ya saya masuk angin. Gitu. Nih, begini nih, orang bodoh belaga pintar begini nih. Kenapa? Universitas terbuka tuh maksudnya. Iya. Gua tahu nggak? Universitas terbuka. Makanya kalau nggak tahu nanya sama yang pintaran nih. Gua gitu. bagaimanapun juga gua persoalan internasional tahu semua. Ya. Universitas terbuka itu artinya universitas yang bisa menerima dari segala jurusan. Sesuai dengan yang sudah dipersiapkan kan, SMA sekarang udah dipersiapkan bisa masuk universitas terbuka misalnya IPS, IPA itu bisa masuk kemana aja. Segala jurusan masuk ya. Nah, wah terminal kalah itu. Iya. Bener nggak lu gue bilang, bodoh jangan nyeletuk. Nih, kalau universitas tertutup itu universitas bilik semua. Gue salah ya. Salah. Lu salah geli sendiri. Universitas tertutup tuh. Ya pokoknya yang kayak yang udah-udah. Jadi yang cuman IPS cuman bisa masuk ekonomi, fak-fak sosial seperti misalnya sastra, tuh hukum, tuh karawitan. Karawitan nggak ada keremian, tahu nggak? Kok keremian? Nah iya. Enggak, lu karawitan. Oh, ya ada sekolah belajar gamelan namanya sekolah karawitan. Iya toh? Benar. Ya udah Sekolah udah. gitar-gitaran, sekolah musik. Kalau sekolah drum-druman di masjid. Begitu. Buat sahur. Sekolah drum-druman. Apa? Beduk. Oh, beduk iya. Lain sama drum. Ya. Terus. Nah itu, kalau sekolahnya yang terbuka kagak, tertutup kagak, itu yang kalau lulus jadi kiper. Hah? Sekolahnya di pinggir lapangan. Gua kesel bener nerangin lu. Iya, tapi ya enggak, wong sekolah terbuka masuk kang. Sekolah tertutup aja banyak yang bocor, apalagi terbuka. Nah iya, semuanya hancur, lepek. Sekarang ngomong-ngomong kita mau ke Bali mau ngapain sih? Nah, lu ngajakin gua mau ngapain? Lu ke Bali mau ngapain? Gua tanya sekarang, lu mau ke Bali mau ngapain? Lu jangan nanya gua. Gua mah udah pernah ke Bali. Masa main tak kumpet aja di Bali? Jauh kan? Bukan, iya sekarang gua tanya lu ke Bali mau ngapain lu? Tahu kabar-kabar orang sih, saya pengen lihat orang telanjang. Waduh, telanjang. Kalau mau lihat orang telanjang mah nggak usah ke Bali, Don. Sebelah rumah gua tuh. Wah, ada orang telanjang. Kalau waktunya mandi, ya gua dari yang muda sampai nenek-nenek lo lihat telanjang semua. Iya, cuman gua ngintip diketok Pak RT. Sembarangan. Mau lihat orang telanjang lagian ngapain lu ngeliatin orang telanjang? Tapi saya pernah ya lihat orang telanjang di pantai gitu. Katanya kalau mau lihat kita harus ikut telanjang. Jadi kita kalau ngeliat orang telanjang mesti ikut telanjang. Iya, kalau tidak itu ini apa namanya orang yang telanjang malu. Kelihatan wah diliatin gitu nggak enak. Kita ikut telanjang pura-pura rame-rame sama dia gitu. Saya pernah saya telanjang buka celana, buka baju. Tahu-tahu orang lain pada ngeliat saya. Bukan lu nonton orang lain. Iya. Ya pasti ada yang aneh lu. Aneh apa? Aneh pasti lu. Kalau enggak bakalan orang ngeliatin seragam.
Hah? Semua iya orang seragam ngeliatin lu semua kagak bakal. Padahal saya nggak bodong. bodong loh, padahal sumpah. Bodong nggak. Iya Pak, ini pantat lu burik kali. Sembarangan burik. Udah dah. Pokoknya ke Bali kita kan mau berdharma wisata. Apa? Berdharma wisata. Ya, Piknik, wisatawan. wisatawan orangnya. Oh, wisatawan orangnya. Kita wisatawan. Wisatawan. Balinya dharma wisata. Ya bukan. Bukan ya? Bukan. Tahu itu gue bingung. Tapi sebetulnya apa sih Bali ada apanya sih? Di Bali sebenarnya, nih kalau mau tahu, di Bali itu danau, danau kayak danau Batur. Orang di sana banyak orang Bali. Terus, Banyak orang. Iya, di Bali kan banyak orang Bali. Terus. Di Bali banyak orang Betawi, lo bejitak tuh. Tapi saya dengar baca buku katanya Pulau Bali dikelilingi pantai. Pulau Bali Dikelilingin pantai. ya kalau pulau di mana-mana kelilingnya pantai, Dok. Gila. Belum pernah ada di pulau itu dikelilingan sama pohon salak, belum pernah ada. Kagak ada yang mau masuk. Iya. Marah terus lah. Lu juga nanyanya nggak karu-karuan sih. Katanya yang enteng-enteng tadi suruh nanya. Ini yang enteng-enteng. Tuh, kapuk tuh enteng. Ya, jangan marah terus. Sangsot juga lu. Gua jujur juga lo. Hah? Gua jujur. Lo, gua pidi lo. Oh, panas dah. Nih, ya. Kita ke Bali Gimana kita mau kompak kalau kita berantem di sini di Bali nanti? Lebih banyak berantem sekarang daripada berantem entar. Oh ya, di sana nggak ada yang misahin. Nah, di sana mau dipisahin siapa lo? Mak jauh, bapak jauh. Kita berantem terus capek. Berarti sendiri malu. Berantem terus. Ya, paling tidak yang mati situ. Oh, kagak bisa dong. Terus. Nih, sekarang kita ke Bali. Ya. Ke Bali kita mau berdharma wisata. Iya. Sekarang kita mesti mikir transportasi. Itu apa transportasi? Lu kagak tahu transportasi? Belum. Wah, bener-bener kebangetan lu. Heran bisa hidup nggak tahu transportasi. Iya, apa? Napas tahu nggak? Napas tahu. Tahu kan artinya napas? Tahu. Nah, kalau transportasi mah napas lain. Oh iya. Pinter dia. Susah ya. Nih, gue bilangin, kita mesti milih alat transportasi, alat pengangkutan. Kita ke sana mau naik apa? Naik kapal terbang. Paling enak, cepet lengkar terbang. Soalnya saya mau nanti kalau lewat di daerah saya, biar ibu saya di bawah lagi nyapu, saya dadain dadah. Gitu. Iya, kalau dia nggak nengok saya bilang sama pilotnya, Pak pilot, mbok diklakson. Pasti nengok dia. Kebangetan bener lu. Kenapa? Lu belum pernah naik kapal terbang, jangan pengumuman, Don. Kenapa ya? Kapal terbang mana ada klaksonnya? Wah, ada. Gimana kalau nggak ada klaksonnya? Gimana dia mau ngedahuluin kapal terbang lain? Goblok bener. Aduh. Kapal terbang kan salah satu angkutan umum. Alat angkutan umum, kapal terbang. Nah itu, lu lihat dong di bis juga ada. Sesama pesawat terbang dilarang saling mendahului. Begitu kok. Jadi nggak usah pakai klakson, dia tetap aja iring-iringan. Nanti kalau lapangan terbangnya kelewatan, kalau dia nggak klakson, yang di bawah nggak ngerti. Ya kalau namanya kapal terbang di mana-mana orang yang terbang itu, kalau yang terbang itu kalau kelewatan main celok aja di mana. Gitu. Marah lagi. Agak tahu. Makanya nanya kalau belum tahu. Ini dari tadi nanya terus. Itu ada lu belum nanya lu sih dari tadi. Ngapain saya? Takon. Nih, gue bilangin. Kita mesti misalnya milih kereta api. Ditinjau dari segi ekonomisnya kita mesti lihat kereta api. Kenapa gue bilang dari segi ekonomis? Kereta api? Soalnya kereta api besi semua. Bukan itu. Kenapa itu teknis. Iya. Lain, ini ekonomis. Iya. Kenapa kita pilih kereta api? Karena dengan kita membeli karcis yang murah, kita bisa macam-macam tuh dengan karcis itu. Satu karcis itu misalnya 2.000 perak. Yeah. Dengan harga 2.000 perak, kita bisa ngelihat pertama stasiun. Nah, nggak usah bayar, kalau stasiun dilihat aja, bro. Masuk susah kalau kagak pakai karcis. Iya, terus. Kedua, bisa naik kereta. Iya, benar. Ekonomis tuh. Orang gemblung juga tahu. Nah, iya, naik kereta. Kita naik kereta. Tuh, ekonomis. Di perjalanan kita bisa lihat pemandangan dari segi alam. Nah, kalau jalannya malam? Cuma 2.000 perak, Kalau jalannya malam? Kalau jalan malam sih nggak usah naik kereta, Don. Jalan kaki aja, adem.
Kok begitu? Protes mulu, kalau protes diam-diam aja. Bisik-bisik aja. Nah, nanti situ nggak denger. Ya, lo jangan sampai ketahuan orang banyak. Malu gua. Oh iya ya. Ya. Nih, itu dari segi ekonomis. Ya. Dari segi kesehatan. Ada. Kenapa milih kereta api? Dari segi kesehatan memenuhi syarat. Gimana? Lu bayangin aja kalau kita naik kereta api itu pasti sehat. Lu bayangin ya, kalau misalnya kita jalan kaki dari sini ke Surabaya, lari-larian. Loh, bener napas lu tinggal 2 habis sampai sono. Tapi juga nggak sehat. Nggak sehat itu. Tapi ada juga naik kereta api nggak sehat. Habis? Kalau satu gerbong kentut semua repot. Nggak bisa napas. Satu gerbong nggak mungkin kentut bareng-bareng, nggak mungkin. Kudu colek-colekan dulu. Iya, nggak usah bareng, jaraknya 1 detik. Tut. Nah, 1 detik. Kalau jarak 1 detik, tut itu udah 5 detik. Kalau jaraknya 1 detik semua orang kentut. Cerut. Gitu. Oh iya. Enak aja lo. Udah itu transport. Iya. Nah, sampai sono. Nah, Bahaya. Sampai sono, Apa? saya pernah baca buku banyak londo. Londo apa? Londo yang kulitnya putih, rambutnya pirang. Belanda. Londo Inggris, londo Jerman, begitu. Belanda, Inggris, Belanda, Jerman. Kalau Belanda mah Belanda aja, Don. Masa sih? Kalau Belanda aja, Inggris, Amerika, Jerman. Makanya kalau soal orang asing lo tanya gue nih. Wow. Kalau yang pernah berhubungan sama orang asing kan gua. Lu mah sekeliling lu doang, RT, RW. Lewat dari RW kesasar lu. Coba kalau nggak orang asing bahasa. Tahu bahasa? Kita bisa ngelihat orang asing dari mana? Dari bahasanya. Dari bahasanya kita bisa lihat. Orang Argentina bahasanya gimana? Orang Argentina nih, kalau masa Esta cuando de la me pita le mondo, tuh Argentina tuh, misalnya nama orang, kan Dolores, nah itu ada O sama SS, itu Argentina deh tuh, Dolores. Artinya nama orang. Dolores nama orang. Iya. Res. Ya, Res. Dolores. Nah, itu kalau tol. Nah, itu lain. Itu pedol. Itu bukan di Argentina. Di Cibinong. Ada terkenal sana, dodol ada sana, Cibinong. Iya. Nah. Kalau Inggris. Wah. Inggris? Iya. Wah. Inggris tuh biasanya asma. Orang-orang kayak ketawa-ketawa, kayak orang ketawa kumur-kumur gitu. Asma gitu. Asma Roger. Ya, pokoknya ada Rogernya juga Inggris ya. Gitu. Ya. Itu ngedumel apa ngomong? Hah? Jangan. Kapan kita cuma nandain, bodo amat, dia mau ngedumel, mau maki, mau bodo amat. Kita jadi nanti kalau saya ketemu orang Inggris, saya deketin terus saya ngomong zan. Terus jawabnya ada apa? orang Inggris itu Roger gitu. Kalau dia nggak bisa jawab, Inggris bodoh. Nah, terus kalau orang Jepang. Wah. Orang Jepang biasanya model-modelnya ngeden. Nah, tuh. Kalau gitu padahal kakek saya bukan orang Jepang loh. Suka ngeden juga. Itu mah bukan mau ngomong Jepang, itu mules. Iya. Ya. Itu dari makanannya juga bisa. Bukan, makanannya orangnya aja belum, makanannya dulu. Kalau orang India. Nah, kalau orang India biasanya kepalanya godek-godek tuh. Ini mau mati jauh. Kepalanya begitu tuh, kayak anak-anakan Jogja, tahu nggak tuh? Yang di belakang mobil ditaruhnya tuh, cek wong. Nah, kayak gitu tuh. Iya. Terus kalau, ini gue tahu nih, orang yang nggak pernah ngomong. Orang kulit putih juga, saya pernah lihat di situ di Jalan Sabang. Dia celingak kiri, celingak kanan. Bingung diem lagi, celingak lagi. Orang apa itu? Itu ada 2 yang orang kayak gitu. Apa itu? Jadi diem lama, celingak-celingung, bengong, celingak lagi, celingak lagi, nggak ngomong. Bengong. Itu ada 2 orang kayak itu. Satu orang bingung. Iya. Nah, yang kedua maling. Masa ada orang kulit putih maling? Itu mah bukan ngomong, Don. Ini kan pakai ngomong, itunya godek-godeknya lu yang begitu kan di sana. Nah, sekarang makanan. Makanan tuh biasanya kalau misalnya seperti di Rumania. Di Rumania itu kita kenal ada makanan model-model bakmi gitu. Namanya spaghetti ala Rumania. Salah, Bro. Hah? Habis?
Kalau spaghetti Italia. Ya Italia sama Rumania deket, Don. Dia tinggal pindah doang, emang suka pindah spaghetti lu kalau ngomong dari dulu. Lu gua salah, udah ketahuan gua salah, lu diem aja lagi. Iya, Dia emang dari Italia dia. Italia terkenal mie bakso tadi ya. Hah? Mie tadi apa? Spaghetti. Oh, spaghetti ya ya. Nah, kalau Belanda tuh terkenal keju. Oh. Jadi dibilangnya keju ala Belanda. Keju ala Belanda. Ala Belanda. Kalau Amerika ada roti tuh yang pakai kayak itu daging tuh. Hamburger ala Amerika. Wah, hamburger ala Amerika. Hotdog ala Amerika. Wah, hotdog ala. Hot panas. Dog anjing. Dog anjing. Anjing kepanasan itu. Bukan, lain lagi. Nah, kalau ada ini nih, nasi sama air putih sama kecap doang. Nah, itu namanya makanan ala kadarnya. Nah, ya simpel banget begitu doang. Agak ada negara yang makanannya begitu. Nah, sekarang kita juga bisa lihat dari ini warna-warna kulit asing atau ini ada pakaian deh. Pakaian. Pakaiannya pasti semua orang kain. Itu pasti. Iya, cuman kan modelnya lain-lain. Lain-lain. Kayak misalnya Amerika itu terkenal dengan pakaian rompi, cowboy. Iya. Kalau orang pakai rompi kayak cowboy, Amerika aja pasti. Teman saya suka bilang, rompi, gitu apaan? Merumpi. Apa lain. Itu artinya tahu, gue juga baru dengar. Oh, itu Amerika begitu. Kalau India, sari. Yang pakaiannya lebar bener tuh dilibet-libetin.